Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel YouTube saya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya adalah Inyoman Triarta. Saya dari Prodi Sistem Informasi di Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi, di video ini saya akan sharing mengenai salah satu dari materi jaringan komputer, yaitu mengenai Internet Protocol versi 6 atau IPv6. Nah, materi pembahasan dalam video ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah yang akan kita bahas mengenai pengenalan IP versi 6. Dan yang kedua adalah pengalamatan IP versi 6. Yang ketiga adalah format, klarifikasi, dan kategori IP versi 6. Dan materi yang terakhir adalah alamat jaringan atau netmask, host, dan broadcast pada IP versi 6. Baik, sekarang kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu pengenalan IP versi 6. Nah, apa itu IP versi 6? Berdasarkan pengertiannya, IP versi 6 adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP/IP yang menggunakan protokol IP versi 6. Mungkin belum terlalu banyak penggunaan IP versi 6, namun seiring perkembangan teknologi dan keterbatasan ruang perangkat dari IP versi 4, secara data penggunaan IP versi 6 semakin meningkat dari setiap tahunnya. Nah, IP versi 6 ini dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force atau IETF. Panjang total IP versi 6 adalah 128 bit. Dan berbeda dengan IP versi 4 yang hanya memiliki atau terdiri dari 32 bit. Dan secara teoritis dapat mengalami hingga 2 akar 128 atau sama dengan 3,4 kali 10 akar 38 host komputer di seluruh dunia. Nah, tujuan utama dari diciptakannya IP versi 6 yaitu karena keterbatasan ruang alamat di IP versi 4 yang hanya terdiri dari 32 bit. Nah, di sini panjang total IP versi 6 sendiri yaitu 128 bit. Dan secara teoritis sama seperti tadi yang sudah dijelaskan tadi. Di sini saya akan memberikan contoh dari IP versi 6. Ini merupakan contoh alamat dari IP versi 6. Nah, apa maksud dari setiap kode baris di sini? Nanti kita akan bahas pada materi selanjutnya, yaitu pengalamatan. Nah, apa yang melatar belakangi diciptakannya IP versi 6? Yaitu 1. Kebutuhan akan alokasi alamat internet protokol yang diperkirakan 5 tahun ke depan ini akan habis. Tanda-tanda itu sudah dapat kita rasakan saat ini, yakni susahnya mendapat alokasi alamat IP. Makanya dibuatlah alamat IP versi baru yang disebut
IPNG atau Internet Protocol Next Generation atau IPv6 atau Internet Protocol version 6. Setelah saya mencari materi di internet, mencari dari beberapa referensi, dijelaskan tak sampai tahun 2011 data ini sudah habis akan tak tersisa. Menurut jurnal Internet Protokol, jatah alamat IP yang masih belum digunakan saat ini hanya tinggal sekitar 50 juta. Nah, pada IPv6 ini, panjang alamatnya adalah 128 bit. Demikian, kapasitas alokasi IPv6 jauh lebih banyak daripada alamat IPv4, sehingga mengatasi keterbatasan alokasi alamat IP, masalah routing, dan auto konfigurasi jaringan. Nah, selanjutnya adalah aplikasi dari IPv6. IPv6 ini dapat diinstal seperti upgrade software yang biasanya dan didesain untuk dapat berjalan bagus dan lancar pada jaringan berperformansi tinggi seperti Gigabit Ethernet, OC12, OC48, OC192 pada mesin ATM, dan pada saat yang sama masih tetap efisien untuk jaringan bandwidth rendah. IPv6 ini dirancang sebagai perbaikan dari IPv4 dan bukan merupakan perubahan yang ekstrim dari IPv4. Fungsi-fungsi yang bekerja pada IPv4 juga ada pada IPv6. Sedangkan fungsi-fungsi yang tidak berjalan di IPv4 dihilangkan pada IP versi 6 ini. Keunggulan dari IPv6 yaitu yang pertama adalah karena jumlah IP address-nya banyak. Seperti yang sudah kita bahas tadi, jumlah IPv6 adalah 128 bit. Jumlah tersebut sangatlah besar sehingga mengatasi masalah keterbatasan alokasi alamat IP. Dan kedua adalah auto konfigurasi. IPv6 dirancang agar penggunanya tidak dipusingkan dengan konfigurasi IP, address komputer, dan pengguna yang terhubung dengan jaringan IPv6 akan mendapatkan IP address langsung dari router, sehingga nantinya DHCP server tidak diperlukan lagi. Dan auto configuration nantinya sangat berguna bagi peralatan mobile internet, karena pengguna tidak direpotkan dengan konfigurasi sewaktu berpindah tempat dan jaringan. Keunggulan yang selanjutnya adalah IPv6 telah dilengkapi dengan protokol IPsec. Nah, ini menyebabkan semua aplikasi yang telah memiliki security yang optimal bagi berbagai aplikasi yang membutuhkan keamanan, misalnya transaksi e-commerce. Di samping itu, IPsec dalam IPv6 merupakan protokol keamanan yang paling handal saat ini, di mana ia menggunakan teknik enkripsi yang rumit sehingga sulit ditebak oleh hacker yang akan membaca data yang dilewatkan. Dan selanjutnya adalah quality of service. Di IPv6 ini memiliki protokol QoS yang terintegrasi dengan baik, sehingga semua aplikasi yang berjalan di atas IPv6 memiliki jaminan QoS, terutama bagi aplikasi sensitif terhadap delay seperti VoIP dan streaming video.
Baik, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengalamatan IP versi 6. IP versi 6 memiliki karakteristik model pengalamatan pada IP-nya, yaitu yang pertama adalah core function of addressing atau fungsi inti dari pengalamatan. Dua fungsi utama dari pengalamatan adalah network interface, identification, dan routing. Routing merupakan suatu kemudahan untuk melakukan proses struktur dari pengalamatan pada internetwork. Dan yang kedua adalah network layer addressing atau pengalamatan layar jaringan. Pengalamatan IP versi 6 masih berhubungan satu dengan lainnya dengan menggunakan network layer pada jaringan TCP IP dan langsung dari alamat data link layer atau sering kita sebut physical. Dan yang ketiga adalah jumlah pengalamatan IP per device atau alat. Pengalamatan biasanya digunakan untuk menandai perangkat jaringan, sehingga setiap komputer yang terhubung biasanya akan memiliki satu alamat atau unique case, dan router dapat lebih dari satu alamat untuk masing-masing physical network yang terhubung. Dan yang selanjutnya adalah yang keempat, yaitu addressing interpretation and prefix representation. Alamat IP memiliki kesamaan kelas dengan alamat IP versi 4, di mana masing-masing memiliki bagian network identifier pada panjang dari network ID itu sendiri atau prefix length. Dan yang kelima adalah private and public address. Kedua tipe dari alamat tersebut terdapat pada IP versi 6, walaupun kedua tipe tersebut diidentifikasikan dan digunakan untuk keperluan yang berbeda. Dalam IP versi 6, alamat 128 bit akan dibagi ke dalam 8 blok yang berukuran 16 bit yang dapat dikonversikan ke dalam sebuah bilangan heksadesimal berukuran 4 digit. Setiap blok bilangan heksadesimal tersebut akan dipisahkan dengan tanda titik 2. Karenanya, format notasi yang digunakan oleh IP versi 6 juga sering disebut dengan kolon heksadesimal. Berbeda dengan IP versi 4 yang menggunakan dotted decimal format. Nah, untuk menerjemahkannya ke dalam bentuk notasi kolon heksadesimal format, angka-angka biner ini harus dibagi ke dalam 8 buah blok yang berukuran 16. Di sini bisa kita hitung ukuran setiap bloknya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Di sini terdiri dari 16 bit setiap bloknya, dan terdapat 8 blok. Nah, contoh alamat IP dalam bentuk bilangan biner yang tidak terurut seperti tadi, yang tidak dibagi ke dalam blok, terlihat seperti ini.
Alamat di atas juga dapat disederhanakan lagi dengan membuang angka 0 pada awal setiap blok yang berukuran 16 bit di atas, dengan menyisakan satu digit terakhir dengan membuang angka 0. Alamat di atas setelah disederhanakan akan menjadi seperti berikut. Di sini cara membaca adalah 21DA titik 2 D3 titik 20 titik 2 F3B titik 2 AA titik 2 FF titik 2 FE 28 titik 2 9C 5A. Nah, setelah diubah ke heksadesimal, lalu setiap blok berukuran 16 tersebut harus dikonversikan ke dalam bilangan heksadesimal. Sama seperti yang tadi. Nah, di sini pada tabel ini konversi pengalamatan IP versi 6 juga mengizinkan penyederhanaan alamat lebih jauh lagi, yakni dengan membuang banyak karakter 0 pada semua alamat yang banyak angka 0-nya. Jika sebuah alamat IP versi 6 yang direpresentasikan dalam notasi kolon heksadesimal, format mengandung beberapa blok 16 bit dengan angka 0, maka alamat tersebut dapat disederhanakan dengan menggunakan tanda titik 2 buah titik 2. Untuk menghindari kebingungan, penyederhanaan alamat IP versi 6 dengan cara ini sebaiknya hanya digunakan sekali saja di dalam satu alamat, karena kemungkinan nantinya pengguna tidak dapat menentukan berapa banyak bit 0 yang direpresentasikan oleh setiap tanda titik 2 tersebut yang terdapat dalam alamat tersebut. Nah, tabel ini menunjukkan cara penggunaan hal ini. Ini merupakan alamat asli dari IP versi 6 yang bilangan binirnya tadi sudah diubah menjadi bilangan heksadesimal. Nah, selanjutnya di sini disederhanakan lagi dengan mengurangi angka 0 tadi. Dan yang paling kanan ini merupakan alamat IP versi 6 setelah dikompres dengan menghilangkan angka 0 dan menggunakan tanda titik 2 dua buah. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu format, klarifikasi, dan kategori IP versi 6. Di sini yang akan kita bahas pertama adalah format prefix. Dalam IP versi 4, sebuah alamat dalam notasi dotted decimal format dapat direpresentasikan dengan menggunakan angka prefix yang merujuk kepada subnet mask. Di IPv6 juga memiliki angka prefix, tetapi tidak digunakan untuk merujuk kepada subnet mask, karena memang IP versi 6 tidak mendukung subnet mask. Nah, apa itu format prefix? Jadi, prefix adalah sebuah bagian dari alamat IP, di mana bit-bit memiliki nilai-nilai yang tetap atau bit-bit tersebut merupakan bagian dari sebuah rute atau subnet identifier.
Prefix dalam IP versi 6 direpresentasikan dengan cara yang sama seperti halnya prefix alamat IP versi 4, yaitu alamatnya di alamat IP-nya, setelah alamat IP diisi tanda slash dan baru banyak jumlah prefixnya. Panjang prefix menentukan jumlah bit terbesar paling kiri yang membuat prefix subnet. Sebagai contoh, prefix sebuah alamat IP versi 6 dapat direpresentasikan sebagai berikut. Misalnya, IP versi 6-nya yaitu 3FFE.2.2900.2 D08B.2.F2.8B.2./64. Nah, di sini prefixnya yaitu 64. Dan yang memisahkan prefix dengan IP address yaitu tanda slash ini. Klarifikasi dan kategori IP versi 6. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari alamat versi 6. Jenis-jenis dari alamat IP versi 6. Yang pertama yaitu alamat unique case. Nah, alamat unique case ini menyediakan komunikasi secara point to point. Maksudnya adalah secara langsung antara dua host dalam sebuah jaringan. Dan yang kedua adalah alamat multicase. Alamat multicase ini menyediakan metode untuk mengirimkan sebuah paket data ke banyak host yang berada pada grup yang sama. Alamat ini digunakan dalam komunikasi one-to-many. Dan yang ketiga adalah alamat anycase. Di alamat anycase ini menyediakan metode penyampaian paket data kepada anggota terdekat dari sebuah grup. Nah, alamat anycase ini digunakan dalam komunikasi one-to-one of many. Alamat ini juga digunakan hanya sebagai alamat tujuan atau destination address dan diberikan hanya kepada router, bukan kepada host-host biasa. Nah, jika dilihat dari cakupan alamatnya, alamat unique case dan anycase terbagi menjadi alamat-alamat berikut. Yang pertama adalah link lokal. Link lokal merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam satu subnet. Dan yang kedua adalah site lokal. Site lokal ini merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam sebuah intranet. Dan yang ketiga adalah global address. Global address ini merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dengan menggunakan atau melalui internet IP versi 6. Nah, sementara itu, cakupan alamat multicase dimasukkan ke dalam struktur alamatnya. Di sini saya akan membahas lebih lanjut mengenai unique case address. Jadi, alamat unique case IP versi 6 dapat diimplementasikan dalam berbagai jenis alamat,
yakni yang pertama adalah alamat Unikis global. Yang kedua adalah alamat Unikis site lokal. Dan yang ketiga adalah alamat Unikis link lokal. Dan yang keempat adalah alamat Unikis yang belum ditentukan atau Unikis unspecified address. Dan yang kelima adalah alamat Unikis loopback. Yang keenam adalah alamat Unikis seek to for. Dan yang terakhir adalah alamat Unikis eSetup. Nah, saya di sini akan menjelaskan secara singkat apa maksud dari alamat-alamat berikut. Yang pertama adalah Unikis global address. Jadi, alamat Unikis global IPv6 mirip dengan alamat publik dalam alamat IP versi 4. Dikenal juga sebagai Aggregable Global Unikis Address. Seperti halnya alamat publik IP versi 4 yang dapat secara global dirujuk oleh host-host internet dengan menggunakan proses routing. Alamat ini atau alamat Unikis global juga dapat diimplementasikan dengan hal serupa. Nah, struktur alamat IP versi 6 Unikis global terbagi menjadi topologi 3 level, yaitu public, site, dan node. Yang kedua adalah alamat Unikis site lokal. Alamat Unikis site lokal IP versi 6 mirip dengan alamat privat dalam IP versi 4. Ruang lingkup dari sebuah alamat terdapat pada internetwork dalam sebuah site memiliki sebuah organisasi. Penggunaan alamat Unikis global dan Unikis site lokal dalam sebuah jaringan adalah mungkin. Dan prefix yang digunakan oleh alamat ini adalah FECO.2.2/48. Yang ketiga adalah Unikis link local address. Alamat Unikis link local adalah alamat yang digunakan oleh host-host dalam subnet yang sama. Alamat ini mirip dengan konfigurasi APIPA atau Automatic Private Internet Protocol Addressing. Dalam sistem operasi Microsoft Windows XP ke atas, host-host yang berada di dalam subnet yang sama akan menggunakan alamat-alamat ini secara otomatis agar dapat berkomunikasi. Alamat ini juga memiliki fungsi resolusi alamat yang disebut dengan network discovery. Dan yang selanjutnya adalah Unikis unspecified address atau alamat Unikis yang belum ditentukan. Alamat Unikis yang belum ditentukan adalah alamat yang belum ditentukan oleh seorang administrator atau tidak menggunakan sebuah DHCP server untuk meminta alamat. Alamat ini sama dengan alamat IP versi 4 yang belum ditentukan, yakni 0.0.0.0. Nilai alamat ini dalam IP versi 6 adalah 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, dan 0.2, atau dapat disingkat menjadi 2.2. Selanjutnya adalah Unikis loopback address. Alamat Unikis loopback adalah sebuah alamat yang digunakan untuk mekanisme interprocess communication atau IPC
dalam sebuah host. Dalam IP versi 4, alamat yang ditetapkan misalnya 127.0.0.1, sementara pada IP versi 6 adalah 0.20.20.20.20.20.1 atau 2.21. Dan selanjutnya adalah Unicast 64 address. Alamat Unicast 64 adalah alamat yang digunakan oleh dua host IP versi 4 dan IP versi 6 dalam sebuah IP versi 4 agar dapat saling berkomunikasi. Alamat ini sering digunakan sebagai pengganti alamat publik IP versi 4. Alamat ini aslinya menggunakan prefix alamat 2002.2.2/16 dengan tambahan 32 bit dari alamat publik IP versi 4 untuk membuat sebuah prefix dengan panjang 48 bit. Dan yang terakhir adalah Unicast ISATAP address. Alamat Unicast ISATAP adalah sebuah alamat yang digunakan oleh dua host IP versi 4 dan IP versi 6 dalam sebuah intranet IP versi 4 agar dapat saling berkomunikasi. Alamat ini menggabungkan prefix alamat Unicast lokal, alamat Unicast lokal atau alamat Unicast global, atau dapat berupa prefix antara 64 yang berukuran 64 bit dengan 32 bit ISATAP identifier. Lalu diikuti dengan 32 bit alamat IP versi 4 yang dimiliki oleh interface atau sebuah host. Prefix yang digunakan dalam alamat ini dinamakan dengan subnet prefix. Meski alamat 64 hanya dapat menangani alamat IPv publik saja, alamat ISATAP dapat menangani alamat pribadi IP versi 4 dan alamat publik IP versi 4. Dan yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu multicast address. Nah, alamat multicast IP versi 6 sama seperti halnya alamat multicast pada IP versi 4. Paket-paket yang ditujukan ke sebuah alamat multicast akan disampaikan terhadap semua interface yang dikenali oleh alamat tersebut. Prefix alamat yang digunakan oleh IP alamat multicast IP versi 6 adalah ff00.2.2/8. Nah, pada kolom field pertama yaitu ada 8 bit angka 1. Nah, maksudnya di sini adalah tanda pengenal bahwa alamat ini adalah alamat multicast. Pada field kedua yaitu flag yang terdiri dari 4 bit. Nah, flag ini berfungsi sebagai tanda pengenal apakah alamat ini adalah alamat transient atau bukan. Jika nilainya 0, maka alamat ini bukan alamat transient. Dan alamat ini merujuk kepada alamat multicast yang ditetapkan secara permanen. Jika nilainya 1, maka alamat ini adalah alamat transient. Pada field ketiga yaitu scope, yang panjangnya adalah 4 bit. Fungsi dari scope ini adalah untuk mengidentifikasikan campuran lalu lintas multicast seperti halnya interface lokal, link lokal, site lokal, organization lokal, atau global. Dan pada field yang keempat yaitu group ID yang terdiri dari 112 bit. Nah,
Fungsi dari grup ID ini adalah sebagai tanda pengenal grup multicase. Yang selanjutnya adalah analisis address. Nah, alamat analisis address ini dalam IPv6 mirip dengan alamat analisis dalam IP versi 4, tapi diimplementasikan dengan cara yang lebih efisien dibandingkan dengan IP versi 4. Umumnya, alamat Anycase digunakan oleh Internet Service Provider atau ISP yang memiliki banyak klien. Meskipun banyak Anycase menggunakan ruang alamat Unicase, tapi fungsinya berbeda dari alamat Unicase. IP versi 6 ini menggunakan alamat Anycase untuk mengidentifikasi beberapa interface yang berbeda. IP versi 6 akan menyampaikan paket-paket yang dialamatkan ke sebuah alamat Anycase ke interface terdekat yang dikenali oleh alamat tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan multicase yang menyampaikan paket ke banyak penerima, karena alamat Anycase akan menyampaikan paket kepada salah satu dari banyak penerima. Baiklah, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu netmask, host, dan broadcast pada IP versi 6. Kita akan membahas netmask dan host terlebih dahulu. Nah, pada IP versi 6, terdiri dari 8 pengelompokan angka. Yaitu yang pertama adalah alamat jaringan. 3 pengelompokan angka pertama atau 48 bit pertama dalam subnet mask. Yang kedua adalah alamat subnet, yaitu pengelompokan angka keempat bit, yaitu mulai dari bit ke 48 hingga bit ke 64 di subnet mask. Dan yaitu alamat yang ketiga adalah alamat host, yaitu 4 pengelompokan angka terakhir, yaitu 64 bit terakhir dalam subnet mask. Nah, di sini misalkan 48 bit pertama di sini, mulai dari sini merupakan alamat jaringan. Dan bit ke 49 hingga 64 yaitu merupakan alamat subnet. Dan 4 pengelompokan angka terakhir, yaitu 64 bit terakhir, disebut dengan alamat host. Setiap perangkat dalam jaringan memiliki alamat perangkat yang unik. Namun, bagian alamat jaringan dan alamat subnet dari alamat IP versi 6 adalah sama untuk setiap perangkat di jaringan. Jadi, 4 pengelompokan pertama di setiap halaman IP versi 6 konstan, dan 4 pengelompokan angka berbeda untuk di setiap perangkat. Nah, prefix length di sini maksudnya adalah menentukan rentang perangkat. Ini dinyatakan dengan sebagai slash, diikuti dengan bilangan bulat antara 1 sampai
atau 1 hingga 128 bit. Contohnya seperti ini. Ini merupakan IP versi 6 yaitu 4001.2 ABB5.2 ACBD.2 2 kali titik 2/64. Prefix length di sini, prefix length pada IP ini merupakan 64 bit. Nah, setiap subnetwork memiliki 1/64 perangkat di jaringan. Tabel 1 menunjukkan rentang dari yang dihasilkan dari awal panjang alamat IP versi 6. Setiap perangkat dalam jaringan memiliki alamat perangkat yang unik. Namun bagian alamat jaringan dan alamat subnet dari alamat IP versi 6 adalah sama untuk setiap perangkat di jaringan. Jadi 4 pengelompokan tadi itu merupakan prefix length. Dan selanjutnya yang kita bahas adalah broadcast. Jadi di dalam IP versi 6 tidak diterapkannya pengelamatan broadcast. Dan broadcast tidak didukung pada IP versi 6. Tapi di IP versi 6 menggunakan multicast untuk berkomunikasi dengan beberapa host. Peran tradisional broadcast digabungkan dengan multicast addressing ke all node link local multicast group FF02.2.21. Namun penggunaan grup all node tidak dianjurkan dan sebagian besar protokol IP versi 6 menggunakan grup multicast atau grup multicast link lokal khusus untuk menghindari gangguan dari setiap antarmuka dalam jaringan. Baik, sekian video dari saya mengenai IP versi 6 atau Internet Protocol versi 6. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan nantikan juga video saya selanjutnya. Bye-bye.